Selamat datang kembali. Kita akan langsung kupas tuntas sebuah ide yang cukup menantang nih dari bab 6 buku Who Not How hari ini. Sebuah pemikiran yang, iya, di permukaan bisa jadi terasa sedikit kontroversial ya, tapi punya implikasi mendalam tentang bagaimana kita menghadapi masalah. Persis. Intinya ada di kutipan Dan Sullivan. Jika Anda punya cukup uang untuk menyelesaikan suatu masalah, maka Anda tidak punya masalah. Nah, saat Anda pertama kali dengar ini, apa yang terlintas di benak? Mungkin kedengarannya terlalu simple gitu ya, tapi coba kita lihat lebih dalam. Betul. Refleks pertama kita seringkali kan melihat masalah itu sebagai sesuatu yang harus kita tangani sendiri. Kita langsung mikir, gimana nih caranya saya perbaiki? Apalagi kalau ada potensi bisa hemat uang. Fokusnya ke how-nya gitu. Nah, misi kita dalam pembahasan kali ini adalah membongkar bagaimana pola pikir how ini, apalagi yang nyangkut soal biaya, itu bisa jadi semacam jebakan. Kita akan telusuri bagaimana prinsip who not how ini ngajak kita buat geser ke pola pikir investasi, pakai uang sebagai alat terutama, ya pas uang memang bisa jadi bagian solusinya. Yang menarik di sini itu gimana kutipan Sullivan tadi sebenarnya maksa kita buat redefinisi lagi apa itu masalah. Alih-alih kita pusing mikir, gimana caranya saya, fokusnya jadi geser. Siapa ya, who, yang punya kemampuan paling pas buat nyelesain ini? Ini bukan sekedar delegasi tugas biasa aja kan ya? Kayaknya lebih dalam dari itu. Iya, ini soal membebaskan aset kita yang paling nggak tergantikan, waktu sama fokus mental kita, dengan cara strategis pakai uang buat dapetin keahlian orang lain. Dan kita punya contoh nyata nih, termasuk kisah seseorang yang belajar ini lewat pengalaman yang, wah, pahit banget. Oke, mari kita mulai bedah kisahnya. Kita mulai dengan Wes Sierk ya, mantan Presiden Risk Management Advisors Inc. Kisah pertamanya pas dia jual perusahaannya, contoh klasik banget soal jebakan fokus ke how cuma demi hemat biaya. Oke, jadi pas Wes pertama kali coba jual perusahaannya, ada pembeli potensial datang gitu ya? Nah, bukannya cari who yang ahli, misalnya bankir investasi, dia malah mutusin buat urus sendiri. Alasannya jelas, biar nggak keluar duit buat bayar fee bankir. Terus gimana tuh jadinya? Ini situasi yang umum banget terjadi loh. Wes kan belum pernah ya jual perusahaan sebelumnya, dia nggak punya keahlian spesifik di situ. Konsekuensinya, ya jelas, dia jadi kesedot ke dalam kerumitan detail penjualan, hal-hal yang mestinya bukan jadi fokus seorang CEO. Peran dia sebagai pemimpin strategis jadi terbengkalai. Wah, pasti ada dampaknya dong ke operasional perusahaan. Signifikan. Fokusnya kan jadi pecah, timnya jadi kehilangan arah, produktivitas anjlok. Terus, proses negosiasinya itu jalan alot banget, makan waktu lebih dari 6 bulan, dan ujung-ujungnya, dealnya batal total. Waduh, berarti ruginya bukan cuma waktu aja dong? Jauh lebih dari itu. Selain kehilangan momentum sama waktu berharga, dia juga rugi ratusan ribu dolar buat biaya pengacara, dan ya itu tadi, akibat penurunan produktivitas tim. Ini biaya real dari keputusannya buat nggak investasi ke who yang tepat di awal. Pelajaran mahal banget tentang gimana hemat itu malah bisa jadi boros banget. Itu pelajaran yang mahal banget memang. Terus, gimana akhirnya Wes ubah pendekatannya setelah gagal gitu? Dia akhirnya ya sadarlah kesalahannya di mana, terus mutusin buat sewa bankir investasi profesional. Hasilnya, wah kontras banget. Who yang ahli ini kan bawa jaringan, strategi, sama keahlian negosiasi yang beda level. Mereka berhasil dapetin harga jual yang jauh lebih tinggi dari yang coba dinegowis sendiri. Kalau nggak salah ingat ya, valuasinya bisa 10 kali EBITDA itu laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi, bandingin sama 8 kali yang dinegowis. Itu bedanya lumayan banget ya di hasil akhirnya. Bukan cuma harga jualnya aja, prosesnya juga jauh lebih efisien. Bankir investasi ini berhasil dapetin 5 tawaran beda dalam waktu singkat, terus seluruh transaksi penjualannya kelar kurang dari 6 bulan. Tentu ada biayanya buat jasa bankir ini, sekitar 500 ribu dolar. Tapi coba kita lihat dari kacamata investasi. Jadi biaya $500.000 itu jadi nggak seberapa ya kalau dibandingin sama potensi rugi sebelumnya dan jutaan dolar ekstra yang dia dapat, belum lagi hemat waktu sama stres berbulan-bulan itu? Nah, Anda nangkap intinya. Biaya 500 ribu dolar itu bukan lagi biaya dalam arti pengeluaran hangus, tapi sebuah investasi strategis. Investasi ke keahlian who yang tepat itu nggak cuma ngasilin untung finansial yang jauh lebih gede, tapi juga ngebebasin waktu sama energi Wes. Ini bukti nyata kekuatan prinsip who not how. Pakai uang sebagai alat buat hasil optimal. Pelajaran kunci pertama di sini.
Investasi pada keahlian Hu seringkali menghasilkan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan. Kisah jual perusahaan ini memang ilustrasi yang kuat banget soal beda mindset biaya sama investasi. Tapi yang cukup ironis nih, kayaknya pelajaran itu perlu diperkuat lagi ya sama pengalaman lain yang lebih personal dan dramatis buat dia, bukan? Iya, ini bagian cerita yang cukup bikin kaget dan personal ya. Cuma 2 minggu setelah berhasil jual perusahaannya, artinya dia lagi punya banyak dana segar nih, AC di rumah Wes rusak. Wah, situasi yang lumayan umum ya. Perbaikannya butuh biaya berapa katanya? Teknisi datang terus kasih estimasi $7.900 buat unit baru. Nah sekarang apa yang dilakuin Wes yang secara objektif banget punya uang buat nyelesain masalah ini dengan gampang? Kalau lihat pola sebelumnya, jangan bilang dia coba akalin ini sendiri lagi. Tebakan Anda benar, meskipun punya kapasitas finansial buat bayar $7.900 dan kelarin masalah saat itu juga, insting lamanya muncul lagi. Gimana caranya gue bisa hindarin biaya ini? Dia kan punya latar belakang kontraktor ya, jadi dia ngerasa bisa nemuin solusi sendiri. Solusi kayak gimana tuh yang dia coba? Dia mutusin buat pasang kipas angin kotak gede gitu di atap rumahnya, diarahin ke unit evaporator AC, ceritanya buat solusi pendinginan sementara. Tujuannya nunda beli unit baru sampai musim dingin, harapannya harganya lebih murah. Dia mikir bisa hemat beberapa ribu dolar dengan cara ini. Naik ke atap buat pasang kipas angin darurat, ini kok kedengarannya kayak penghematan yang mempertaruhkan keselamatan banget ya? Dan sayangnya, ya itulah yang terjadi. Pas dia lagi di atap rumahnya yang panas di California, coba ngatur posisi kipas angin itu, dia kehilangan keseimbangan terus jatuh. Jatuh dari atap, itu pasti cederanya serius. Serius banget, dia mendarat telentang, kepalanya kebentur beton keras banget. Hasilnya retak tengkorak parah dan dia langsung koma. Usaha buat hemat $7.900 hampir bikin dia kehilangan nyawa. Luar biasa. Gimana kelanjutannya? Dia untungnya selamat ya, tapi pemulihannya panjang dan pasti menyakitkan. Nah, selama masa pemulihan itulah, kutipan Dan Sullivan yang sering dia dengar sebelumnya, jika Anda punya cukup uang untuk menyelesaikan masalah, maka Anda tidak punya masalah, itu terus kepikiran di benaknya. Akhirnya, setelah pengalaman nyaris mati itu, pelajarannya beneran masuk ya? Kayaknya sih begitu. Dia jadi sadar betapa bahayanya pola pikir hemat biaya yang membabi buta itu. Dia punya sumber daya buat solusi yang gampang dan aman, malah milih jalan berisiko tinggi cuma demi penghematan yang relatif kecil. Kali ini, biaya dari fokus ke how-nya hampir nggak ternilai harganya. Pelajaran kedua yang lebih keras, nilai waktu, kesehatan, dan keselamatan seringkali jauh melampaui penghematan uang untuk masalah yang bisa dibeli solusinya. Terus ada perubahan nyata nggak di perilakunya setelah insiden mengerikan itu? Ada perubahan kecil tapi simbolis. Misalnya nih, di bulan Desember setelah kecelakaan itu, untuk pertama kalinya sejak mereka beli rumah tahun 2003, Wes mutusin buat sewa jasa profesional buat pasang lampu Natal di rumahnya. Sesuatu yang biasanya mungkin dia kerjain sendiri ya buat hemat beberapa ratus dolar gitu. Kemungkinan besar begitu. Tindakan nyewa orang ini, meskipun biayanya nggak seberapa, itu nandain pergeseran pola pikir yang lebih dalam. Dia mulai beneran menghargai hidupnya, waktunya, dan juga nilai dari keahlian orang lain. Kesadaran bahwa coba hemat uang buat tugas yang solusinya bisa dibeli, itu sebenarnya pemborosan waktu dan energi, dan bahkan bisa bawa risiko fatal. Menariknya nih, di buku juga disebutin kalau bahkan setelah itu, dia masih harus terus ngingetin dirinya sendiri loh. Kayak pas dia tergoda belajar edit video YouTube sendiri, padahal punya perusahaan produksi video. Nah, itu nunjukin betapa kuatnya tarikan kebiasaan lama kerjain sendiri atau how itu, naluri buat hemat atau bisa sendiri itu bisa muncul lagi bahkan setelah pelajaran pahit. Tapi kuncinya ya kesadaran yang makin cepat buat balik lagi ke who. Kisah Wes ini, dari jual perusahaan sampai insiden Aceh, secara dramatis ngambarin banget ya betapa dalamnya kita bisa kejebak dalam pola pikir hindarin biaya. Ini bukan cuma masalah pribadi Wes aja, ini jebakan umum yang juga dialami banyak pengusaha lain, kayak yang bakal kita lihat di kisah Carl Castledine nanti. Ini ngebawa kita ke inti perbedaan krusial yang dibahas di bab ini. Ngelihat sesuatu sebagai biaya versus investasi. Persis. Budaya kita seringkali ngekondisiin kita buat fokus ke penghematan, ke cost cutting, bukan ke gimana caranya bikin value investment, investasi cerdas ke diri kita, waktu kita, atau masa depan kita.
kita gampang banget kejebak di apa yang buku ini sebut ekonomi waktu dan usaha. Ekonomi waktu dan usaha? Maksudnya gimana tuh? Kita ngerasa produktif atau berjasa gitu kalau sibuk ngerjain banyak hal, meskipun mungkin banyak dari kesibukan itu nggak ngasilin dampak signifikan. Tepat sekali. Padahal, idealnya kita itu operasi di ekonomi hasil. Banyak kerjaan sibuk yang nyita waktu dan energi kita itu sebenarnya bisa ditangani sama who yang tepat, seringkali dengan hasil yang jauh lebih bagus dan lebih cepat. Nah, pas kita mulai lihat pengeluaran buat who sebagai investasi pada hasil, bukan sekedar biaya, seluruh perspektif kita bisa berubah. Dan ini mungkin relevan banget ya buat Anda yang ngerasa kewalahan sama tugas-tugas operasional sehari-hari. Contoh lain yang diangkat di bab ini ada Carl Castledine, pendiri Aware Research. Latar belakangnya kayaknya punya pengaruh besar ya ke cara dia mandang uang. Banget. Ayahnya kan penambang batu bara miskin ya, dan kondisi ini nanamin semacam keyakinan terbatas gitu soal uang ke diri Carl sejak kecil. Dia jadi ngerasa harus milih jalur karir yang aman kayak manajemen, padahal passion dia sebenarnya di bidang seni sama musik. Jadi ada kemungkinan dia bawa pola pikir serba hemat dan mungkin sedikit harus bisa sendiri ini ke dalam bisnisnya ya. Sangat mungkin. Contoh yang paling jelas itu pas dia mutusin buat bikin sendiri website pertama buat perusahaannya, Away Resorts. Hah, CEO belajar coding buat bikin website? Serius? Betul. Dia ngabisin ratusan jam, mungkin sampai begadang gitu buat belajar coding dan bangun website itu. Waktu yang berharga banget kan, yang mestinya bisa dia pakai buat mimpin strategi perusahaan, bangun jaringan, atau ngembangin timnya. Terus suatu hari, iseng aja gitu, dia tanya ke developer profesional, berapa sih biayanya buat bikin website kayak yang dia pengen? Dan biayanya ternyata? Cuma 1.200 pound. Carl sendiri ngaku dia ngerasa bodoh banget waktu itu. Ratusan jam waktu CEO-nya yang nilainya jelas jauh lebih tinggi dari 1.200 pound kebuang percuma karena dia kejebak di mindset how dan hemat biaya. Dan kayaknya itu bukan satu-satunya kesalahan how yang dia lakuin di awal bisnisnya ya. Bukan. Kesalahan gede kedua yang dia sadari itu keputusannya buat ngelola sendiri tim penjualannya selama bertahun-tahun. Mungkin lagi-lagi alasannya buat hemat gaji manajer penjualan. Tapi setelah bisnisnya kayak stuck gitu, dia akhirnya beraniin diri rekrut manajer penjualan profesional. Gajinya lumayan signifikan ya, disebut sekitar 120.000 pound per tahun. Apa langkah ini kebayar? Lebih dari kebayar. Di tahun pertama manajer penjualan baru itu kerja, laba perusahaan loncat 2,5 juta pound. Luar biasa. Ini artinya biaya terbesar sebenarnya adalah nggak nyewa how yang tepat itu sendiri ya, yang nilainya jutaan pound dalam potensi untung yang hilang. Tepat sekali. Penghematan gaji 120.000 pound per tahun itu ternyata makan biaya perusahaan jutaan pound dalam bentuk opportunity cost. Kesadaran ini jadi titik balik buat Carl. Dia langsung beralih total ke filosofi who not how. Dia sadar fokusnya ke biaya udah bikin dia buta sama potensi investasi yang hasilnya jauh lebih masif. Pelajaran ketiga, biaya terbesar seringkali adalah tidak berinvestasi pada who yang tepat, yang bisa berarti kehilangan potensi jutaan. Ya ini benar-benar ngegarisbawahi pergeseran fundamental dari ngelihat pengeluaran sebagai biaya, jadi ngelihatnya sebagai investasi. Bayar buat keahlian who yang tepat itu bukan pengeluaran, tapi langkah strategis. Benar. Investasi pada who itu pada dasarnya investasi pada diri Anda sendiri, pada kapasitas Anda, dan pada masa depan Anda. Langkah ini ngebebasin sumber daya Anda yang paling krusial, waktu Anda. Nah, ini ngebawa kita ke apa yang disebut buku ini kebebasan waktu, freedom of time. Waktu yang bebas ini kemudian bisa Anda alokasiin buat aktivitas yang nilainya lebih tinggi, yang pada gilirannya bisa ningkatin pendapatan, kebebasan uang, freedom of money, dan ngeluasin visi serta dampak yang pengen Anda capai, kebebasan tujuan, freedom of purpose. Ketiga kebebasan ini saling nyambung dan saling nguatin. Dan menariknya lagi, ini juga ngaruh ke cara kita bangun hubungan ya. Pola pikir biaya cenderung bikin hubungan jadi transaksional. Fokusnya apa untungnya buat gue. Sementara, pola pikir investasi lebih ngedorong hubungan transformasional. Gimana kita bisa tumbuh bareng? Contoh bagus dari buku ini tuh Joe Polish sama Genius Network-nya. Buat gabung, orang investasi sekitar $25.000. Kalau dilihat dari kacamata biaya, itu angka gede banget. Tapi kalau dilihat sebagai investasi, ke jaringan, akses ke ide, dan hubungan transformasional, banyak anggotanya ngelaporin dapat untung 10 kali, bahkan 100 kali lipat dari investasi awal mereka. Bahkan keputusan yang lebih personal ya, kayak ambil cuti buat liburan keluarga.
Kalau cuma dilihat sebagai biaya, rugi potensi pendapatan, kerjaan ketunda, rasanya berat banget. Tapi kalau dilihat sebagai investasi ke hubungan, ke pemulihan energi, ke kebahagiaan jangka panjang, nilainya jadi beda banget. Jadi ini ngebawa kita balik ke gagasan awal yang provokatif tadi. Kalau uang bisa jadi bagian dari solusi dengan cara ngakses keahlian seorang Hu, maka masalah teknisnya sebenarnya udah kelar. Tantangan yang sisa mungkin adanya di dalam diri kita sendiri. Keengganan kita buat investasi ke solusi itu karena kita masih kejebak di pola pikir biaya. Jadi, pelajaran inti dari bab 6 ini kuat banget ya. Pas kita hadapin tantangan yang solusinya melibatkan uang, pertanyaan dasar yang perlu kita tanya ke diri sendiri adalah, apakah kita lihat ini sebagai biaya yang harus diminimalisir, atau sebagai investasi yang bisa buka hasil lebih besar? Mindahin fokus dari gimana saya kerjainnya, how, jadi siapa yang bisa kerjainnya, who. Ini buka potensi yang luar biasa. Ingat lagi kutipannya, jika Anda punya cukup uang untuk menyelesaikan masalah, Anda tidak punya masalah. Nah, sekarang coba kita bawa refleksi ini buat Anda. Coba pikirin sejenak deh. Di area mana dalam hidup atau kerjaan Anda sekarang, Anda mungkin masih kejebak ngerjain hal sendiri karena terlalu fokus sama biaya. Padahal, mungkin Anda sebenarnya punya sumber daya buat investasi ke Who yang tepat demi hasil yang lebih cepat, lebih bagus, atau bahkan hasil yang mustahil Anda capai sendiri. Ada nggak masalah yang lagi Anda hadapin yang sebenarnya bakal hilang kalau Anda berani lihat solusinya sebagai sebuah investasi, bukan sekedar biaya? Dan ini satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang setelah pembahasan kita hari ini. Mungkin tantangan terbesar kita seringkali bukan masalah eksternal itu sendiri, tapi keraguan internal kita buat investasi ke solusi Who. Keraguan ini seringnya berakar dari keyakinan bahwa sadar kalau hemat sejumlah uang itu lebih berharga daripada hemat waktu kita yang nggak tergantikan, hemat energi mental kita, atau raih hasil yang jauh lebih signifikan. Peluang hebat apa aja yang mungkin lagi Anda lewatin sekarang cuma gara-gara Anda berusaha hemat pada masalah yang sebenarnya punya solusi yang bisa dibeli.